Shalom semuanya, yang di Zoom, yang di ruangan, puji Tuhan. Akhirnya saya bisa bergabung lagi. Saya 2 minggu ini dibuang ke Kalimantan. Puji Tuhan. Makanya saya tambah putih kan. Ya, kita mau mengucap syukur kalau kita ada hari ini masih bisa ketawa. Ibu Imelda masih bisa nyetir, astaga masih kuat semuanya. Ada sukacita semuanya ya. Amin. Semangat, semangat. Hari ini hari Valentine, tapi kita anak-anak Tuhan Valentinesnya satu tingkat lebih tinggi. Kita mau ingat kasihnya Tuhan yang sempurna. Bukan karena siapa kita, tapi karena Tuhannya adalah kasih. Kita mau dengan segenap hati masuk ke hadirat Tuhan. Saya undang untuk berdiri, kita berjabat tangan, melepas kangen. Kan ketemu Ibu Imelda setahun sekali doang. Kamu kangen sama aku kan pasti kan? Kita mau katakan dengan hati bersyukur, kita masuk di hadirat Tuhan. Di Zoom, mari kita memuji Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Siapa yang baik? Engkau baik, amat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan dengan sukacita. Bukan mari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang ingat judul khotbah kita hari ini? Kasih mesra
dalam keluarga ya Bu ya. Karena segala sesuatu dimulainya dari keluarga, benar gak ya Bu ya? Kalau keluarganya penuh kasih sayang, lemah lembut, nanti gedenya kayak saya, lemah lembut. Suaranya lemah lembut, kelakuannya lemah lembut gitu ya. Jadi semua berawal dari keluarga. Kita mau diingatkan lagi yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga, bagaimana sih menjalin kasih mesra di dalam keluarga bersama Yesus. Kita mau mengingat betapa indahnya kasih Tuhan. Lagu ini saya dengarkan, setiap dengar lagu ini saya menyadari kalau Tuhan itu sangat mengasihi saya. Dengan segala keunikan saya, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Kita sangat bersyukur Tuhan menyertai hidup kita sepanjang saat. Kita mau nyanyikan Tuhan sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan.
puji-pujian pun Tuhan mengingatkan kepada kami betapa baiknya Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, begitu banyak kekecewaan, kekhawatiran, bahkan banyak sakit hati Tuhan. Tetapi puji-pujian ini mengingatkan kepada kami bahwa kasih Tuhan itulah yang memampukan kami untuk kami bisa bertahan dan menganggap semua yang terjadi yang atas kehendak Tuhan semua baik dan kami bisa menerima semuanya itu Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu kembali Engkau ajari kami, nasihati kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami percaya kalau kami ada saat ini di dalam ibadah ini bukan kebetulan. Karena Tuhan ingin supaya kami pribadi lepas pribadi bertemu dengan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Yang saat ini sedang mengalami kekecewaan, firman Tuhan yang akan memberikan semangat kepada yang mengalaminya. Mungkin ada yang sakit, kami percaya juga bahwa Tuhan mampu untuk menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Tuhan memberi kekuatan dan kami percaya Tuhan juga mampu memulihkan. Mengalami persoalan apapun juga, kami tahu Tuhan ingin menasihati kami, menguatkan kami, dan bahkan mungkin menegur kami lewat firman-Mu. Tuhan kuasai hati hamba-Mu dan pikiran hamba-Mu, agar terutama lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang salah. Semua yang diucapkan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, sehingga saat ini kami benar-benar menikmati kehadiran-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Tuhan baik, amin. Apapun yang terjadi, karena saya bicara begini sebenarnya sedang ada kekecewaan sih. Ya, saat ini sedang berlangsung seleksi nasional yang akan memilih atlet-atlet untuk bisa masuk ke pelatnas, dan itu target kita di klub yang terutama bulu tangkis, bukan sumo, ya kan saudara ya. Untuk bisa masuk pelatnas itu target utama, dan ternyata kemarin di quarter final 8 besar itu kita hanya bisa meloloskan 1,5 atlet pasangan yang hari ini main untuk semifinal, dan itu cukup mengecewakan ya, karena dana yang dikeluarkan oleh yayasan kami itu cukup besar setiap tahun, dan kalau yang masuk ke pelatnas itu hanya sedikit, itu menjadi tanggung jawab saya ya. Jujur aja kemarin ada kekecewaan, kok Tuhan begitu ya, kenapa nggak bantu? Itu kalau nonton pertandingan itu cangkemku kayak mendermimil. Tahu nggak sih mendermimil? Biar pendeta juga tegang loh, ya kan? Tuh, dalam nama Yesus, dalam servis masuk gitu. Jangan out. Jadi hari ini emang Valentine ya. Udah disiapin coklat belum? Oh belum. Oke, ngomong dong ya. Ya itulah hari kasih sayang, dan kita melihat kasih sayang Tuhan betul tadi yang Angel katakan itu berbeda ya dengan kasih sayang atau cintanya manusia. Kalau manusia mencintai seseorang itu, terus orang itu berubah, terus kita berubah. Bener gak sih? Ya kan? Kalau cinta sama seseorang terus ternyata dia selingkuh, ya udah pecat saja kan gitu ya. Saudara ya, dia berubah, ya kita juga berubah ya. Kita baik mencintai seseorang, kepengin balasan. Tapi kalau yang namanya kasih agape dari Tuhan itu tidak mengharapkan balasan dari kita, ya, dan bahkan tidak pernah berubah. Sekalipun kita berubah-ubah, jujur ya, kita berubah-ubah loh, saudara ya. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sekalipun kita jahat, Tuhan tetap baik. Bahkan
dosa kita merah seperti kirmisi akan dibuat putih seperti salju. Kesalahan-kesalahan kita pun dibuang oleh Tuhan sejauh timur dari barat. Dan hal-hal itulah yang membuat saya juga bertobat. Ya, kenapa? Karena saya jahat, Tuhan baik. Saya gak setia, Tuhan tetap setia. Lama-lama gak enak juga. Jangan, gak apa-apa lah gak setia, gak apa-apa gak taat gitu. Kan Tuhan tetap baik gitu. Jangan, ya udahlah kita gak taat aja. Jangan ya. Justru karena dia baik, kita gak baik. Kita jahat, dia tetap baik. Saudara, itu yang sebetulnya membuat firman Tuhan katakan apa? Kalau kita baik terhadap orang yang tidak baik terhadap kita, kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Nek wong Jawa ngomongi kemelopok. Tahu nggak, ada orang Jawa nggak sih? Kemelopok itu artinya kemelopok, nggak enak gitu loh saudara ya. Karena ya itu bara api di atas kepala. Ya kalau bahasa Tionghoanya dia ngaku Cina kan, kudu tahu tuh ya kan. Itu bahasa Hokkien itu paisengki gitu, nggak enak hati gitu ya saudara ya. Karena Tuhan ya itu yang membuat saya juga bertobat. Karena Tuhan baik, emang baik. Amin. Tepuk tangan tanda. Dan hari ini judulnya, temanya tuh karena Valentine, membangun kasih mesra dalam keluarga. Ya, kalau kita ngomong kasih mesra pasti pikiran kita romantis ya. Terus ambung-ambungan, cium-ciuman di depan orang gitu, mesra banget, peluk-pelukan. Enggak juga sih ya. Ya kasih mesra nanti firman Tuhan akan menerangkan itu ya. Tadi yang Angel bilang kan dia kan lemah lembut, selalu mesra gitu ya kan. Ya kasih lemah lembut ya kan saudaraku ya, dan apa ya, mengampuni, sabar, kira-kira gitu sih. Oleh sebab itu saya akan ajak saudara sekalian, kita akan membaca ya firman Tuhan. Yang pertama-tama dari Galatia pasal 5 ayat 23 dan 22 dan 23 itu bicara soal buah roh ya. Membangun kasih mesra dalam keluarga. Kalau membangun sesuatu itu pasti harus dirancang dulu. Ya kan, dirancang, dibuat gambarnya dan lain-lainnya. Tuhan kita adalah perancang. Amin saudara. Dialah yang merancang hidup kita. Nah saudara, setelah dirancang gambarnya ya untuk membangun, lalu yang pertama-tama yang paling penting juga membuat fondasi. Fondasi atau dasar dari bangunan itu yang harus kuat. Penting sekali, nomor satu itu adalah fondasi harus kuat. Tuhan juga memberikan kepada kita fondasi untuk kita bisa membangun kasih mesra, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu lewat apa saudara? Firman Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhanlah yang menjadi landasan dan fondasi hidup kita supaya kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dan saudara akan mendapat kebahagiaan. Kasih mesra di dalam keluarga penting banget saudara. Ya. Dan saudaraku, saya bersyukur saya sempat membaca tulisan dari penulis Inggris namanya William Cowper. Itu tuh ngomong begini, kebahagiaan sorga yang masih bisa bertahan di dunia ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu adanya di keluarga. Amin. Kebahagiaan sorga yang masih bisa bertahan di bumi ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu adanya di keluarga. Bukan di karaoke, ya kan, bukan di nightclub atau narkoba dan lain-lainnya, bukan, atau HP, tidak. Ketika saudara ingin menikmati kebahagiaan sorga adalah di dalam keluarga. Maka jaga baik-baik keluarga. Fondasinya adalah firman Tuhan, buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saya akan undang saudara bangkit berdiri kembali. Kita membaca 2 ayat ini dulu. Ya, Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Baca dengan semangat. Amin. Iya dong, supaya telinga kita dengar, disemangati ya. Iman timbul dari pendengaran ya. Jadi harus semangat ngomongnya. Ya jangan bacanya itu tetapi buah roh, iyalah jangan, tetapi buah roh gitu loh saudara. Amin. Saya kalau menyemangati hati tandingan gitu, semangat, jangan mau kalah. Saya nggak mungkin semangat ya.
kalah nggak apa-apa lah gitu, jangan. Kita baca dengan semangat 2 ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Jadi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, ya, murah hati, kemudian apa? Baik, ya, setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri, ya. Jadi saudaraku, ini kalau kita lihat satu persatu, komplit. Mungkin disempurnakan itu dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 berbunyi begini saudara. Filipi pasalnya kedua bunyinya, ayatnya yang ke-1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan iya. Jadi ditambah 1 tuh, belas kasihan. Ya. Di dalam membangun keluarga, saudara, bagi yang sudah berkeluarga atau yang masih belum berkeluarga, mungkin bisa belajar dari sini. Jadi fondasinya itu bagaimana kita bisa mengasihi satu dengan yang lain, ya. Karena saya yakin percaya begitu kita mengasihi satu dengan yang lain, maka kita akan menerima sukacita, damai sejahtera, pasti itu, ya. Dan yang namanya kasih ada belas kasihan, ya dong, saudara. Suami istri harus saling mengasihi, harus ada belas kasihan. Kenapa saya katakan begini? Karena seringkali dan membangun sebuah rumah tangga, keluarga, nggak gampang. Memang pada saat pacaran kan I love you, ya kan semuanya untuk dia gitu loh. Tapi setelah berkeluarga kan berbeda. Saya sendiri meskipun sudah bertobat saudara, tetapi perlu waktu loh untuk bisa menerima. Yang tadinya apalagi saya orangnya egois, ya egois, independen, nggak butuh orang loh. Ya, dari muda saya sebagai atlet saudaraku itu tuh saya sangat percaya diri. Nah ketika menikah saudara, saya harus berbagi loh. Dan saya harus menerima dan nggak gampang. Karena pada dasarnya nggak mau kalahan orangnya kan. Makanya begitu terima firman Tuhan, hendaklah dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Itu firman Tuhan Filipi pasal 2. Dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Saya kan atlet saudara. Bagaimana saya bisa menganggap musuh saya lebih utama dari saya? Nggak mungkin lah. Saya bersyukur saudaraku, saya bertobat itu sudah mendekati mau berhenti main. Saya membayangkan kalau saya masih muda gitu, masih aktif gitu, kalau saya nuruti firman Tuhan, jangan-jangan saya nggak pernah jadi juara, ya kan? Lagi tanding, smash, defense, terus ingat firman Tuhan, kasihilah musuhmu, ya kan? Wah kacau saudara kan? Ya sudah lu aja dah yang itu menang, nggak mungkin saudara ya. Tapi saudaraku, di sini tuh Tuhan ingin katakan berbelas kasihan, ya. Karena belas kasihan itu menutupi banyak dosa loh. Saudara, berbahaya kalau kita tidak memiliki belas kasihan, bahaya. Penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan dihadapi oleh orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Belas kasihan terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, ya kan? Terhadap yang namanya keluarga itu bukan hanya pasangan suami istri keluarga, tetapi ini kan keluarga Kristus. Amin. Keluarga di sini, persekutuan doa ini kita kan berkeluarga, saudara. Bagaimana kita selalu ada timbul belas kasihan. Jadi saudaraku, contoh kalau suami istri, ya kan, suami harus berbelas kasihan. Harus mengasihi istri para suami yang sudah nikah nih, udah nikah semua nih, ya kan. Amin. Iya dong ya. Punya belas kasihan gitu loh saudara.
Kalau kita lihat dulu nih, kita lihat dulu ya dari Kolose, tuh surat Kolose pasalnya ketiga, tuh. Kolose pasal 3 itu kan yang ayat 18 sampai 24 itu fondasi untuk keluarga. Saya yakin dan percaya kalau kita menuruti firman Tuhan ini, saudara, saya yakin percaya pasti keluarga kita berbahagia. Tuhan sudah ngatur, semuanya sudah diatur nih. Ayat 18, hai istri-istri, apa? Nah, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Mau gak mau. Makanya saat pertama kali saya bertobat, saya baca ini rasanya menolak gitu, penindasan gitu ya kan. Tunduk kan penindasan saudara ya kan. Saudara kok gak gampang. Ya, debat-debatan juga gak mau kalah gua. Meskipun tahu aku salah gitu ya kan. Gak bisa ngalah. Sulit itu harus. Tadinya pacaran, waduh. Pokoknya kalau gak sama dia gua gak mau kawin. Gitu saudara ya kan. Saudara aku luar biasa lah. Ya tapi begitu menikah, satu rumah harus share. Harus tunduk sesuai dengan firman. Karena suami itu kepala. Seperti Yesus juga kepala kita gitu loh. Jadi memang harus tunduk, tidak mudah. Oh gampang marah saudara. Yang saya ingat sih yang terus keinget ya. Dulu kan saya nggak bisa nyetir. Saya selalu pacar saya tuh yang setir terus gitu. Apalagi setelah menikah. Jadi satu saat itu suami saya bilang, ya belajar nyetir, oke. Saya belajar nyetir saudara. Ya sampai ke Semanggi, jembatan Semanggi. Zaman dulu kan truk-truk masih boleh ke situ. Ya dong. Ya lalu ada truk gede gitu saudara ya. Suami saya langsung bilang, awas gitu. Langsung, aduh, gue dibentak loh. Waduh, saudara, nggak bisa saya diam terus ya kan. Saya kan tahu, istri-istri kan tahu kelemahan suami kan. Kalau didiemin itu paling nggak enak gitu kan. Saya tahu suami saya kalau didiemin itu paling nggak enak, jadi saya diemin. Terus langsung suami ngomong apapun saya nggak mau jawab, diam. Akhirnya saya masih nyetir gitu. Akhirnya dia bilang gini, bener nih nggak mau jawab nih, pinggirin mobil, turun saya. Ih, gue pinggirin, ya kan, turun beneran, gebrak, langsung muang gue gas, wah udah sampai ke Tomang. Ya saudara, saya pikir, waduh, tapi udah gelap-gelap gitu, waduh, kasihan juga ya. Ya dia ngapain nih? Jadi saya balik lagi, saya ke Semanggi, kan dulu Semanggi masih di bawahnya masih bisa duduk-duduk tuh, ya kan. Saya membayangkan dia lagi duduk tuh di bawah itu, ya kan. Makanya putar-putar gitu, udah nggak ada. Waktu itu kita rumah di Pondok Pinang dekat Pondok Indah. Jadi saudaraku saya telusuri gitu nggak ketemu saudara sampai malam nggak ketemu, akhirnya udah saya pulang dah. Saya pulang terus kan kita ada di gang ya, bukan di jalan besarnya, di gang berapa gitu tuh. Saya di situ saya lihat dari jauh, di depan rumah tuh ada orang duduk di trotoar gitu. Waduh, suami gua nih ya kan. Wah, perang ini ya kan. Tapi jauh-jauh dari situ tuh dia ketawa gitu, menang gitu ya kan. Dia ngalah ya. Biasanya kan gitu kan ya kan. Lalu ketika buka pintu terus dia bilang begini, aduh saya nyesel turun. Kenapa? Karena ternyata nggak bawa uang dan nggak bawa kunci, saudara. Jadi dia jalan kaki dari Semanggi, saudara kan. Jadi saudaraku, tapi sejak saat itu tuh mulai mengerti gitu ya saudara ya. Jadi fondasi itu juga berupa pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan firman Tuhan. Amin saudara. Jadi saudaraku ya karena kasihan gitu ya. Jadi suami istri itu seperti itu, ada belas kasihan ya. Kemudian suami juga begitu dong. Ya kan kasihan suami-suami zaman sekarang nih seneng kalau istrinya itu aktif. Seringkali istri-istri itu ngambil peranan suami loh. Bener gak sih? Ya memang ikut bekerja ya kan. Tetapi kadang-kadang tuh si suami seneng gitu kalau istrinya aktif. Gotong-gotong apa pindah-pindah itu didiemin aja. Gak ada kasihannya. Ya, makanya kan suatu saat itu ada kita bersahabat dengan sepasang suami istri juga, pelayanan, ya dua-duanya pelayanan juga. Satu saat itu istrinya curhat sama saya, dia bilang gini, kesel sama suami Eke. Semalam itu hujan gede loh Imelda, ya kan gentengnya bocor, tapi suami Eke tenang aja tuh, nonton TV tenang, ya kan kesel Eke. Udah pergi ke gudang ambil tangga, angkat sendiri sengaja
jalan juga ngelewatin dia lagi nonton TV tuh di antara sambil suaminya tenang aja nonton TV. Dan apa yang dia lakukan langsung naik ke genteng, benerin genteng hujan-hujan. Jadi saya bilang, loh kamu harus ngomong dong sama suami, harusnya ngerti sendiri dia. Nah ini yang sering salah, ya kan, harusnya ngerti sendiri. Kadang ada sih suami yang ngerti sendiri, tapi lebih banyak yang ngerti, ya kan. Karena ternyata suaminya itu curhat ke suami saya. Heran lihat istri Eka, ya kan, semalam hujan gede, genteng bocor. Dia ambil tangga, dia naik, benerin genteng sendiri, gak minta tolong sama Eka. Gitu saudara, kan jadi salah, ya kan. Jadi saudaraku, saling berbelas kasihan, ya kan. Mungkin ada suami-suami yang mungkin di PHK, mungkin income-nya juga gajinya lebih kecil dari kita. Gak usah ditegur, gak usah diomongin, karena pada dasarnya pria atau para suami ingin punya income lebih, apalagi sampai gak kerja. Nah, istri-istri harus kasihan, ya kan? Jangan kasar, nggak boleh gitu loh. Ya jadi harus kasihan. Karena bukan apa-apa, balik lagi, nggak usah dimarahin, nggak usah disindir-sindir, kasihan, ya. Seingat saya sedikit cerita juga, suami saya kan sebetulnya sih udah lulusan Amerika, kerjanya di perminyakan juga udah bagus, tetapi diajak oleh keluarganya untuk bisnis yang nggak ngerti. Singkat cerita dia bikin pabrik sepatu, bangkrut. Kemudian juga akhirnya dia kerja kayu di Jambi dan lain-lainnya. Semuanya ancur-ancuran. Dan saya bersyukur saudara, ya, di masa-masa berat seperti itu, saya nggak pernah loh. Maksudnya negur suami kayak gimana. Bukan saya hebat, saya baik, bukan. Tapi entah kenapa pada zaman itu tuh saya nggak pernah. Maksudnya negur atau kata-kata kasar nggak pernah. Saya cuman kasihan. Saya bicara kepada anak-anak saya, ya kan, ngobrol gitu kan, ya kan. Mama nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena mama tahu papamu tuh nggak main perempuan, nggak narkoba, nggak judi, nggak apa-apa. Itu nggak ada apa-apa. Memang ada keinginan untuk bisa mendapatkan berkat rezeki untuk keluarga. Jadi berdasarkan seperti itu, jadi saya nggak tega gitu. Saya orangnya seneng ngumpulin uang, seneng jadi suami gua tuh enak aja. Ya toh, ada bonus, ada apa tuh kumpulin gitu ya. Tapi pada zaman itu ketika kita mengalami masalah keuangan, saya simpen-simpen, jangan sampai ketahuan suami. Gitu saudara kan. Nah, tapi ketika dia perlu butuh, kasihan. Kasih gitu ya, ya sudahlah dipakai. Jual rumah juga dia mengalami masalah, ya kasih. Dia perlu apa, nggak usah ngomong dia. Saya kasihan. Jadi para istri seperti itu saya yakin percaya kalau kita sebagai istri tunduk pada suami, mengasihi suami, suami pasti mengasihi kita. Amin. Itu kalau suaminya normal, ya kan? Nah, ini bicara soal istri nih. Sekarang suami nih, suami, ya kan? Ayat 19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar. Gak boleh kasar, jangan. Ya toh? Jadi itulah arti lemah lembut, jangan kasar. Ya dong, ya. Karena kalau kasar, apalagi kasar gerakan, apalagi mukul, waduh, itu ya berbahayanya apa? Anak-anaknya nonton ngeliat. Nanti pada saat dia nikah, dia pasti gampang mukul istrinya. Ada yang begitu. Papanya sering mukul mamanya. Ya, ini anak tuh berjanji dalam hati, kalau nanti menikah saya nggak mungkin pukul istri. Tapi ternyata ketika sudah menikah itu secara naluri berkelahi sama istri mukul, gitu loh. Ya, jadi berbahaya. Ya, kasar dalam gerakan, kelakuan dan juga perkataan, apalagi perkataan. Jangan kasar gitu loh. Ya, kalau kasar itu tuh menyakiti gitu loh. Nah, namanya kata-kata kasar yang menyakitkan itu memang kita sudah bertobat, kita pasti mengampuni kan. Tapi nggak bisa lupa. Benar nggak sih? Itulah istilahnya, bisa mengampuni tapi nggak bisa lupa. Karena kata-kata yang sudah keluar dan didengar nih, ya masuk ke hati, masuk ke pikiran, itu tuh menetap, nggak mungkin hilang. Makanya berbahaya, ya. Penting sekali jangan kasar. Amin.
saling mengasihi ya. Lalu anak-anak harus taat pada orang tua. Ya, itulah pondasinya. Sebagai mungkin ada yang sebagai anak ya kan. Terus kemudian juga ya, itulah yang terjadi. Anak-anak harus taat ya. Dan sebetulnya di dalam keluarga juga kalau saling mengasihi, kemudian anak-anak juga taat, itu juga akan berbahagia ya, anak-anak itu taat. Dan bagaimana kita sebagai orang tua juga menangani anak-anak ini dengan kasih. Saya ingat ya saudara ya, saya bersyukur kami di dalam keluarga saya dan keluarga suami itu tuh memang nggak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Meskipun suami saya itu dari Surabaya, tahu sendiri kan, orang Surabaya kalau ngumpat itu yang namanya maaf ya, diancuk, rasanya biasa gitu loh, apa-apa diancuk. Tapi suami saya nggak pernah karena orang tuanya nggak pernah, dan di dalam keluarga saya pun nggak pernah ngomong apa yang kasar gitu, nggak pernah saudara ya. Maka anak-anak saya juga nggak pernah, nggak ada dia ngomong sialan apa gitu, nggak pernah. Ya dalam pembicaraan selalu mungkin di belakang gua ya kan, ya gua nggak tahu juga ya. Tapi ketika kita berkumpul gitu tuh nggak pernah gitu ya. Jadi makanya harus dijaga seperti itu sih. Amin ya, amin ya. Anak-anak itu juga harus seperti itu, dan bagaimana orang tua juga bisa menangani dengan baik itu ya. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak tuh masalah jujur sih, kejujuran ya. Dan saya dengan suami itu kalau anak-anak itu bersalah, kita tuh nggak langsung hukum, jangan. Makanya anak saya mendidik anaknya itu nggak langsung hukum begitu. Kalau salah langsung dihukum, salah langsung dipukul, nanti lama-lama nggak bisa jujur, nggak akan jujur karena takut dihukum. Tetapi kalau kita tetap menangani dengan baik, salah ya harus ditegur. Makanya orang tua atau bapak-bapak tadi dikasih tahu, jangan menyakiti hati anak. Tegur, boleh marah asal jangan berbuat dosa, menyakiti. Itu hubungan saling. Saya teringat ya saudara, Tuhan kasih hikmat gitu. Waktu itu sedang marak warnet. Kalau nggak salah permainan Racanok apa-apa gitu. Bukan Racanok, Ratnarok. Kalau Racanok itu atlet dari Thailand, namanya Racanok kan. Jadi saya udah dengar nih banyak anak-anak yang sekolah belum selesai itu pada pergi ke warnet dekat sekolahan di Vincentius itu di Jatinegara. Dan kita tahu tempat warnetnya itu di dekat situ tuh, kita udah selidiki, oh di situ. Jadi satu hari saya dan suami itu kan dari sekolahan nyebrang terus belok kanan terus langsung ke kiri terus sejalan ke situ. Nah di situ warnetnya. Kita parkir di sini. Ya mungkin yang tahu Cawang bawah tuh ya, itu ada GKI. Kita berhenti di situ parkir. Terus kira-kira jam belum selesai sekolah, sekitar jam istirahat mungkin ya jam 9-an gitu tuh rombongan tuh. Ya mungkin ada 5 apa 6 anak tuh jalan, termasuk anak saya. Ya, saya nanya, lu ada di mana? Di sekolah. Ngapain? Ngerjain tugas. Oke, ya kita udah lihat nih. Terus masuk ke warnet. Kita masih nanya lagi, ya lu di mana udah selesai tugas? Belum mah, masih di sekolah. Ya, lalu suami saya turun, kemudian masuk ke warnet itu duduk di sebelahnya. Dia nggak tahu, saudara kan. Suami saya diam aja. Ya, langsung begitu udah jam ini, terus suami saya bilang, oke yuk kita pulang. Kaget ada bapaknya gitu kan. Jadi digandeng sama suami saya jalan masuk ke mobil. Saya diem juga, saya nggak marah, diem aja. Saya di kursi penumpang ya kan. Udah makan belum? Ya belum mah. Oke kita makan ya. Udah diem, nah baru udah di jalan. Gimana? Mau dimarahin, dihukum atau gimana? Dihukum saja mah. Tapi sejak saat itu nggak lakukan lagi. Ya, itu sampai hari ini buat guyonan. Dihukum saja mah gitu ya. Jadi saudaraku ya, kalau kita saling mengasihi, kan kita pengen bahagia ya. Benar gak sih? Dalam hidup ini kita pengen bahagia. Jadi lakukan firman, pasti bahagia. Saya bersyukur saudara, rumah tangga kami tuh suami, istri, anak, menantu, cucu, luar biasa saudara. Makanya
Saya tuh sering diingatkan Tuhan kalau lagi sedih, lagi kecewa, lagi ngalamin yang berat-berat, itu saya yakin Roh Kudus tuh ingetin saya, ya harus bersyukur karena kamu dikaruniai keluarga yang baik, yang benar. Amin. Merupakan ucapan syukur tuh, ya karena kebaikan Tuhan yang luar biasa menjaga keluarga kita, gitu ya. Nah, saudaraku, lalu itu sampai ke bapak-bapak. Lalu hamba-hamba atau karyawan ya dong. Hamba-hamba itu kan bukan budak lagi. Artinya karyawan yang punya pimpinan, punya majikan. Firman Tuhan katakan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ketika kita bekerja, belajar taat. Saya sebagai pimpinan klub ya, ada direktur eksekutif yang menjembatani antara kita klub dengan yayasan yang membiayai. Ya, mudah-mudahan nggak direkam. Jadi kan ini seringkali kan nggak ngerti mereka. Nah, jujur aja saya seringkali merasa gua hebat tuh juara dunia, dia emang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Sering begitu ya. Jadi suka kesel-kesel juga ya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tetap taat. Nggak boleh overlapping. Karena saya mampu untuk overlapping ke atas, mampu sama menteri segala macam, saya bisa, saya mampu. Tetapi firman Tuhan ingetin kepada kita, ya apapun yang kita kerjakan dalam ayat 23, apapun yang juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu tahu, ya tunggu dulu. Kolose pasal 3 ayat ke-24. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Apapun yang saudara-saudara kerjakan di kantor kita masing-masing bekerja, perbuatlah, kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kerjakan dengan segenap hati. Kenapa? Kalau kita bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, kan Tuhan udah siapin upah. Amin. Tuhan sediakan upah. Yang namanya upah tidak harus berupa uang. Tuhan kasih kita kesehatan yang sempurna, puji Tuhan. Itulah upah kesetiaan dan kita kerjakan segenap hati segala sesuatu. Kesehatan, ya, keselamatan. Saya selalu bersyukur. Sekarang ini saya kan setir sendiri ya saudara. Nyetirnya nggak kira-kira. Mobilnya gede ya kan saudara ya. Dan hampir tiap hari rumah saya di Pondok Gede dan tempat saya bekerja gornya itu gedung olahraganya itu di Bintaro. Tahu dong kita harus lewat itu. TBC Matupang, ya kan jor, astaga, truknya gede-gede, truk gandengan dan lain-lainnya loh saudara. Jadi saudaraku, tetapi memang saya ingat dokter bilang dan saya alami sendiri harus tetap nyetir kalau bisa. Ya, karena apa? Karena kalau nyetir itu ada antisipasi, reaksi masih bagus saudara ya, mata masih bagus, ya kan. Reaksinya masih bagus, maksudnya kalau ada polisi, oh langsung masuk gitu ya kan. Kalau nggak ada langsung ke. Jadi saudaraku, ya itu yang membuat tuh tetap bergairah gitu ya. Setir mobil itu saudaraku, saya nggak bisa pelan setirnya, mesti cepet gitu, ngantuk kalau pelan-pelan. Dan lewat bahu jalan, ya udah ada modal, kartu sakti gitu ya kan. Jadi sini saudaraku, kan kita harus ngelewatin truk-truk yang gede-gede. Saya selalu bertuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau ada polisi menghindar, nggak ketangkap puji Tuhan. Gitu. Maksud saya adalah bagaimana anytime ketika saya nyetir itu saya tahu anytime can happen. Semuanya tuh anything can happen, bisa terjadi. Termasuk saudara-saudara juga kita bersyukur kita nggak ada di tol mana tuh kemarin nih yang kecelakaan loh. Jawi. Loh bisa saja kita salah tempat, salah waktu. Tapi toh Tuhan selamatin kita nyampe ke sini. Makanya setiap kali nyetir itu saya selalu mengucap syukur dulu, terima kasih Tuhan kau baik. Amin.
selamat kemana-mana, saudara. Jadi saudaraku, betapa luar biasanya ketika saudara-saudara melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, maka upahnya Tuhan berikan. Udah jelas itu saudara. Engkau tidak akan pernah turun, selalu naik. Gak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Supaya lakukan itu, sebelum Tuhan memberikan janji, Tuhan berikan perintah dulu ya. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Maka Tuhan akan buat kamu itu gak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Selalu hebat, ditempatkan di mana saja, selalu menjadi yang terbaik. Amin. Menjadi karyawan-karyawan yang tak tergantikan. Terbaik. Contoh nih, saya berarti tahun ini 74 usia. Ya kan, sudah waktunya digantikan. Saya sudah ngomong juga, waktunya pensiun. Tapi nanti dulu Bu, ya karena belum ada gantinya. Amin saudara, itu loh ya. Jadi saya menyemangati karyawan-karyawan Kristen hidup menjadi berkat, menjadi inspirasi buat orang lain. Jangan hidup sembarangan, amin. Yang sudah makin hebat lagi, yakin ini pasti karyawan yang baik-baik ya kan. Rajin, gak pernah nyolong waktu, gak pernah. Ya semua dilakukan dengan segenap hati. Maka berkatnya melimpah. Dan bersyukur saudara, saya bersyukur karena sebagai ketua di klub Jaya Raya itu, kita kalah di dalam hal, memang dengan Jarum itu luar biasa. Itu uangnya gak ada seri, itu ya kan uang palsu ya. Oh, dia pemegang BCA, dia punya rokok Jarum, BCA. Kemudian di barusan ini Gajah Mada, bakmi Gajah Mada dibeli sama dia. Ya kan beli, wow luar biasa lah. Dalam hal pendanaan kalah jauh, saudara, jauh kalah jauh. Tetapi dalam hal prestasi, klub yang saya pimpin sebetulnya lebih luar biasa. Karena kita pemegang rekor medali emas Olimpiade itu dapat 4. Jarum cuma 2, ya kan. SGS Taufik Hidayat 1, Tangkas lewat Reksi Riki 1, tapi Jaya Raya lewat Susi Susanti, Markis Kido dengan Hendra Setiawan, Tony Gunawan dengan Chandra Wijaya, yang terakhir Grecia Polii dengan Apriani. Ya, kita diberkati. Dan saudaraku, mengenai juara All England, juara dunia juga paling banyak itu saudara, ya gelar-gelarnya. Ya, saya bersyukur. Bahkan di sirnas-sirnas yang sekarang sebetulnya sering kali juga, gak selalu tetapi sering kali, karena kita kalah jumlah dengan Jarum, tetapi sering kali juga kita bisa juara umum. Ya Tuhan memberkati. Amin saudara. Jadi saudaraku, saya yakin percaya kalau saudara lakukan pekerjaan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, pasti saudara-saudara gajinya naik lah. Amin. Iya loh, gaji naik, pangkat naik, ya kan, lakukan semuanya. Ada pimpinan gak sih di sini? Haleluya. Jadi kira-kira begitu sih saudara. Bagaimana ketika membangun keluarga supaya menjadi keluarga yang hebat, ya, menjadi contoh dan inspirasi. Ada pengampunan, lemah lembut, rendah hati, sabar. Ya, itulah kasih mesra. Amin saudara. Mengampuni, jangan diinget-inget. Udah 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu suami saya bicara begini, jangan ya, ada pengampunan. Itu penting banget ya. Dan saudaraku, sebesar apapun kesalahan suami, ada pengampunan. Suami pun begitu ya. Saya melihat tuh ya, kayaknya baik di persekutuan doa kantor atau persekutuan doa yang lain dan juga di gereja-gereja, saya ngelihat tuh ya, lebih banyak janda daripada duda. Berarti wanita memang lebih kuat Bu, amin, ya kan. Terus ada yang nyeletuk begini, oh bukan, itu karena nggak kuat sama istrinya, gitu ya kan, isinya galak ya. Jadi, tapi saya ingin kasih contoh bagaimana yang namanya seorang istri itu bisa mengampuni, padahal kesalahan suami itu besar banget. Jadi setelah selesai ibadah, ada ibu-ibu yang datengin saya. Bu Melda, saya pengen ngobrol ya, bukan konseling, ngobrol.
Ada apa Bu Lin? Gini Bu Melda, 40 tahun yang lalu suami saya ninggalin saya. Ya, dan hidup bersama dengan selingkuhannya, simpenannya. Saya liatin, 40 tahun dan dia nggak nikah lagi. Ya, biasa gitu ya, kalau perempuan itu setia. Ya, lalu terus kenapa sekarang Bu Lin? Sekarang Bu Melda ya, balik lagi, puji Tuhan, berdoa 40 tahun dijawab. Ya kan? Tunggu dulu, jangan puji Tuhan dulu. Tunggu dulu. Karena apa? Karena suami saya balik dalam keadaan stroke. Gitu. Waduh, langsung mendidih, ya kan? Kurang ajar. Ya, nek aku tuh pateni sisan ya kan. Jadi ternyata masih selingkuhannya ditaruh gitu, dibalikin. Dan ini ada 2 kesaksian loh. Kemarin saya ke gereja juga, kemarin hari Rabu, itu tuh ke gereja juga ada yang begitu juga loh. Sama selingkuhannya, udah stroke nih suaminya, ditaruh di depan rumahnya, digeletakin begitu. Ya, nah yang saya ceritakan ini Ibu Lin namanya ya. Itu tuh sekarang balik lagi dalam keadaan stroke. Menurut Bu Melda saya harus bagaimana? Dalam hati sih, wah kalau aku habisin aja sekali ya kan, patennya ya. Tapi kan pendeta nggak boleh ngomong gitu. Jadi saya bilang gini, Bu Lin usia berapa? Hampir 80. Oke, berarti tinggal selangkah lagi. Ya kan? Dia bilang ngomong sembarangan gitu. Loh iya kan, udah usia segini tapi Tuhan masih kasih kesempatan 1 pertandingan lagi untuk dijalani, dihadapi. Yaitu apa? Mau mengampuni. Ya kan, menerima. Itu kesempatan Tuhan berikan kepada Bu Lin untuk bisa mengampuni. Supaya nanti keluar sebagai pemenang itu loh. Bisa ngelawan gitu, bisa menang. Lewat firman Tuhan, ya kan. Wah, enak aja nggak bisa lah Bu Melda lah. Karena kan dia stroke. Artinya apa? Saya harus suapin dia, harus mandiin dia. Maaf ya, harus cebokin. Wah nggak gampang Bu Melda. Dalam hati saya juga nggak mungkin bisa gitu kan. Ya, nah tapi kan nggak boleh. Bu, ya Tuhan Yesus itu nggak pernah kehabisan stok pengampunan. Sebesar apapun, sehebat apapun kesalahan kita, Tuhan tetap mengampuni. Salah lagi mengampuni, salah lagi mengampuni. Dia diam aja. Akhirnya dia bilang, oke lah Bu Melda lah. Tapi Bu Melda doakan saya. Oke, saya doakan. Dan berselang kira-kira 2-3 bulan. Ketemu sama Ibu Lin itu di airport. Mau pergi ke Israel. Itu mimpinya dia memang. Ya, dan dia bilang tuh, saya sampai gak berani berdoa karena sangat tidak mungkin saya pergi ke Israel, gak punya duit. Ketemu dia, langsung pelukan gitu. Waduh, mau ke Israel, puji Tuhan ya. Iya Bu Melda diberkati Tuhan luar biasa loh. Dan dikasih uang saku lagi gitu-gitu. Terus gimana suami, keadaan suami? Bu Melda puji Tuhan, Bu Melda akhirnya mati dia gitu. Mampus dia. Jadi saudaraku, tetapi kan dia mau terima, mengampuni. Dia bisa keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Suaminya bertobat ya. Jadi saudaraku, betapa indahnya kejadian seperti itu. Amin. Meskipun mungkin sambil nyuapin, sambil pakai sendok. Kurang ajar loh ya kan. Tapi dia mau terima. Amin saudara. Pengampunan tidak mudah saudara. Tetapi Tuhan ingin supaya kita lakukan. Gak gampang. Orang nyakitin hati kita, fitnah kita. Tuhan bilangnya Pak, harus mengampuni. Hubungi dia. Ya, saya pikir waduh, sesama hamba Tuhan ngefitnah saya saudara ya. Waduh gak mungkin lah, gak bisa. Ya tapi Tuhan terus. Dalam 1 hari itu gak mungkin kebetulan. Dengerin radio Pelita, baca ayat-ayat firman Tuhan, pelayanan juga firman Tuhannya dalam puji-pujian juga seperti itu. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Waduh, wah berat. Karena sesama hamba Tuhan nyakitin gua. Ya kan, ngefitnah lagi. Keluar ayat lagi. Sesama hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Waduh, wah udah pasti dari Tuhan. Masa sehari bisa keluar semua gitu 3 ayat saudara ya. Akhirnya ya sudahlah, saya ngalah ya kan. Oke, karena harus ngalah, saya telepon dia, kita janjian ketemu. Tapi di perjalanan tuh masih ngomel. Tuhan, saya sama dia sama-sama hamba Tuhan loh. Ya kan, tapi dia lebih muda. Kenapa Tuhan bisikin saya? Harusnya Tuhan bisikin dia lah. Gitu ya saudara, ini logikanya gitu kan saudara.
Jadi saudaraku, tetapi mobil jalan terus sampai ke hotel, sebuah hotel. Kita duduk di lobi, banyak orang saudara. Dia bawa preman seperti biasa ya kan, bawa inilah ajudan 2 orang. Kita duduk ya kan saudara, duduk. Memang ada urusan nih, ada urusan masalah hutang piutang. Sebenarnya bukan hutang piutang, dia tanam saham di perusahaan suami saya yang akhirnya kolaps gitu. Dan itu ya hamba Tuhan pendeta, itu yang empat pemegang saham yang lain itu yang bukan Kristen baik, masih tetap baik. Yang ini nih nagihin utang terus gitu. Bukan utang sebetulnya, bunganya ternyata. Karena zaman itu tuh bunga 10%. Waduh, yang kita bayarin tiap ada uang kita transfer nggak bisa habis. Karena ternyata bunganya. Jadi saudaraku, istrinya galak banget. Satu saat biasanya saya Senin gitu saya setor, kalau ada uang tuh saya setor. Saya bilang, hari ini saya nggak bisa, nggak ada uang. Saya janji Kemis pasti saya bayar. Istrinya jawab apa saudara? Saya meteraikan janjinya Ciim dengan darah Yesus. Begitu, darah Yesus dibawa-bawa, saudara kan. Itu sakit hati banget. Nah saudara, akhirnya ketemu di hotel. Ya, saya baru duduk gitu kan, saya mau nerangin, saya minta maaf kalau misalnya terjadi sesuatu apa. Baru mau ngomong begitu, udah ngomong terocos yang nyakitin hati saya. Waduh, nggak kuat lah saudara, nggak bisa lah saudara. Saya udah lihat, sudah lirik ya, di meja itu ada asbak. Saya udah pikir gue mau ambil itu, gue hajar, jedot terus lari gitu ya kan saudara. Boro-boro ngambil asbak, mulut udah nggak bisa ngomong. Saya cuma oke, stop, lain kali aja. Saya langsung pergi, nggak kuat. Ya di mobil saya nangis. Ada tukang parkir, wah saya nggak mau ngeliat. Nangis saya protes ke Tuhan. Tuhan udah tahu kan? Itu proses kejadiannya bakal begitu loh. Dipermalukan. Di depan orang banyak saudara. Dipermalukan. Tuhan udah tahu loh. Terus dia bilang begini, kalau semuanya berjalan seperti yang kamu mau, gampang banget. Sekarang saya mau tahu, masih bisa enggak untuk mengampuni? Waduh, enggak gampang saudara ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Pada kesempatan yang lain saya masih bisa datang minta maaf gitu, menyelesaikan semuanya. Sekali lagi tidak mudah. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, Tuhan gak tinggal diam. Amin. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan pasti sudah sediakan upah buat saya. Maka hidup saya sampai dengan hari ini, puji Tuhan. Tuhan baik. Amin. Saya berdoa supaya saudara-saudara semua tidak terkecuali menjadi karyawan-karyawan, menjadi apapun juga adalah orang-orang yang tak tergantikan. Amin. Tepuk tangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya bagi kami yang telah mendengarkan firman Tuhan memiliki keyakinan. Apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, Tuhan ingin supaya kami tetap baik, tetap berbelas kasihan, tetap lemah lembut. Terutama sepasang suami istri, saling mengasihi, saling mengampuni, memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan. Kami percaya Tuhan akan menjaga rumah tangga kami. Kebahagiaan sorga akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Imelda. Kita harus sadar kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan hati, tadi Angel ingat, itu perjuangan yang baru lagi. Jangan mau kalah, kita anak-anak Tuhan harus semangat, walaupun susah. Ya, saya mau kasih pengumuman minggu depan, tanggal 21 Februari akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Parapat. Parapat kan benar? Ya, Julius Parapat. Terima kasih untuk persembahannya dari rekening ataupun yang di kotak. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Pengen banget dipanggil singer-singer saya ini memang. Kita akan menyanyikan lagu dan nanti doa syafaat oleh Ibu Pendeta. Silakan saya undang untuk berdiri. Selamanya Yesus, harapanku takkan
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa-doa. Kiranya Tuhan mau mendengarkan setiap doa-doa kami dan bahkan Tuhan mau melaksanakannya pengharapan-pengharapan kami. Yang pertama, kami berdoa untuk pimpinan kami sebagai owner dari PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan yang dipimpin oleh beliau. Juga kami berdoa untuk jajaran manajemen, staf, sampai dengan karyawan sampai ke bawah. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Tuhan anak-Mu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Kami percaya itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan, gak mungkin sia-sia. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, juga Tuhan memberkati beliau, Tuhan menyemangati beliau sehingga terus berkarya, terus memiliki inovasi-inovasi baru untuk bisa memajukan perusahaan di mana kami bekerja. Kami menyerahkan perusahaan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir, yang bekerja tidak di Raja Wali Group. Kami bersatu hati berdoa untuk mereka juga dan segala usaha yang dilakukan. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, baik hadir di sini maupun lewat Zoom. Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu ini, memberikan kemampuan yang luar biasa ketika bekerja dan bahkan bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Hamba yakin dan percaya ketika mereka melakukan itu, maka Tuhan sudah sediakan upah bagi mereka. Upah apapun juga yang Tuhan berikan, semuanya kami bersyukur kepada Tuhan. Terutama sesuai dengan tema kami pada hari ini, Tuhan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bagi yang belum menikah pun Tuhan akan memberkati keluarga orang tuanya. Semuanya diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam pencobaan yang berat. Tuhan juga jauhkan dari sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari malapetaka, kecelakaan-kecelakaan. Tuhan jaga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk marketing prosesnya, untuk hotel-hotel, untuk Residensin Regis dan juga Raja Wali Place Office Tower. Kami menyerahkan semuanya ini, bangunan-bangunan ini serta pemasarannya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika anak-anak-Mu bekerja melakukan proses pemasaran, Tuhan memberkati sehingga semuanya menjadi berkat ya Tuhan bagi perusahaan kami ini. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk persekutuan doa Raja Wali Group. Kami percaya persekutuan doa ini Tuhan yang membentuk, maka Tuhan pasti akan terus memfollow up rancangan Tuhan ini dalam persekutuan ini. Tuhan memberkati semuanya yang bekerja, semuanya yang melakukan pelayanan. Kami percaya bagi yang melayani Tuhan pasti terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Keluarga diberkati, pekerjaan diberkati, kesehatan diberkati, dan bahkan Tuhan menganugerahkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan tolong kedua anak-Mu ini kami serahkan sepenuhnya juga ke dalam tangan Tuhan, apapun sakit penyakitnya. Firman Tuhan menyatakan semua orang yang dibawa kepada Tuhan yang sakit semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Maka kami percaya Tuhan menyembuhkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dengan presiden dan wakil presiden yang baru, jajaran MPR, DPR juga Tuhan, kami gak tahu apa yang terjadi. Tetapi kami hanya bisa berdoa, mendoakan negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan jauhkan dari segala kericuhan-kericuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami yang selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya hidup kami ada di dalam tanggung jawabnya Tuhan sehingga kami tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kekuasaan yang dahsyat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, kebaikan, pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus yang tidak pernah ada hentinya, hamba yakin percaya akan menjadi milik saudara-saudara hamba-Mu di tempat ini dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan bersaat teduh. Ya, terima kasih untuk kehadirannya yang di Zoom, yang udah setia juga terima kasih. Kita akan ketemu minggu depan. Kita berfoto dulu, yuk maju ke depan yuk. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Terima kasih yang di Zoom juga, bye-bye. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus. Tuhan berkati. Selamanya